Desa Tahawa, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, memiliki hutan desa seluas sekitar 4.153.258 hektar yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa, LPHD, Tahawa melalui skema perhutanan sosial sejak tahun 2020. Masyarakat Dayak setempat meyakini hutan adalah rumah sakral, bukan hanya sumber ekonomi, tetapi bagian dari warisan spiritual dan budaya mereka. Itu yang sudah kan mereka bisa menginap juga di sini. Kami sering juga melayani, dulu itu melayani siswa 40, 50, ada yang 2-3 malam atau ada yang 2-3 hari. Pada bulan November tahun 2023, Desa Tahawa resmi ditetapkan sebagai Desa Ramah Satwa oleh Menteri LHK, menjadi desa pertama di Indonesia yang mendapat status tersebut. Ini bukti nyata dari integrasi antara manusia dan satwa liar seperti orangutan, owa, kelasi, beruang madu, burung enggang, elang, tarsius, terenggiling, dan banyak lagi. Hutan Desa Tahawa punya atraksi andalan, kawasan Sahai Tambi Balu, perbatasan alami antara hutan rangas dan gambut. Dulunya jalur jelajah tradisional, kini dikembangkan menjadi lokasi hiking, camping, observasi satwa, dan air terjun berkhasiat yang dipercaya mampu menyembuhkan penyakit bagi yang mandi di sana. Terdapat lebih dari 40 jenis tumbuhan yang berhasil didata. Beberapa di antaranya termasuk spesies yang memiliki nilai ekologis dan konservasi tinggi. Misalnya, Ramin Gonistylus bancanus, yang termasuk spesies kritis, CR, menurut IUCN dan dilindungi oleh CITES serta pemerintah Indonesia. Selain itu, Meranti Soreas pp. juga hadir sebagai kelompok pohon penting dalam struktur hutan, meskipun beberapa spesiesnya kini dalam status rentan hingga terancam. Tumbuhan unik seperti kantong semar, Nepenthes pp., tanaman karnivora yang menjadi ikon ekosistem gambut, juga ditemukan di sini. Jenis lain yang tak kalah penting yaitu pulai, Alstonia scolaris, dan jelutung, di era Costulata, yang dikenal memiliki nilai ekonomi dan obat-obatan serta termasuk tumbuhan dilindungi. Tak hanya pohon besar, tumbuhan bawah seperti bajakah, purun, jamur hutan, dan berbagai jenis anggrek juga melengkapi kompleksitas struktur hutan. Beberapa di antaranya dipercaya masyarakat Dayak memiliki khasiat penyembuhan. Dari kelompok fauna, terdapat sejumlah jenis serangga dan arthropoda yang mendominasi hutan ini, seperti semut, lebah kelulut, capung, kupu-kupu, belalang, dan laba-laba. Meskipun kecil, keberadaan mereka sangat penting sebagai penyerbuk alami, pengendali hama, dan indikator kesehatan lingkungan. Spesies seperti lebah kelulut, Tetragonula pp., memiliki peran besar dalam menjaga proses penyerbukan tanaman dan juga diolah masyarakat sebagai madu kelulut yang bernilai ekonomi tinggi. Beberapa jenis seperti kupu-kupu, Papilios pp., bahkan termasuk dalam daftar CITES Appendix 2. Salah satu daya tarik utamanya adalah kawasan Sahai Tambi Balu, kawasan yang dulunya merupakan jalur tradisional masyarakat Dayak dan kini telah dikembangkan menjadi lokasi trekking, pengamatan satwa liar, serta berkemah. Keunikan ekosistem hutan gambut yang dipadukan dengan hutan dataran rendah menjadikan kawasan ini sangat cocok untuk kegiatan ekowisata berbasis konservasi dan penelitian ilmiah. Pengunjung, termasuk pelajar, peneliti, serta wisatawan lokal pernah datang untuk merasakan pengalaman langsung belajar dari alam, mengenal tumbuhan obat seperti bajakah dan kantong semar, serta menikmati suasana hutan yang masih alami dan tenang. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, kegiatan wisata di hutan Desa Tahawa terhenti karena kendala keuangan. Operasional ekowisata yang sebelumnya digerakkan oleh komunitas lokal dan dukungan terbatas dari pihak luar tidak mampu terus berjalan secara mandiri. Fasilitas seperti jalur trekking, papan informasi,
dan area camping yang tidak lagi terawat. Kegiatan wisata pun terhenti sejak beberapa waktu terakhir karena tidak adanya dana operasional untuk pemeliharaan, promosi, maupun pelatihan pemandu lokal. Perkenalkan, nama saya Daharmon, selaku pengelola di sini. Menurut Pak Daharmon, selaku pengelola hutan desa Tahawa, salah satu tantangan besar dalam pengelolaan hutan adalah faktor ekonomi dan keterbatasan sumber daya manusia. Ia mengungkapkan bahwa karena keterbatasan biaya, hanya sedikit orang yang aktif terlibat dan hadir langsung di lapangan. Sekarang yang datang ke hutan itu sudah jarang, termasuk dari pihak pengelola sendiri. Bukan karena tidak mau, tapi karena kondisi ekonomi dan kegiatan lain di luar yang juga harus dijalani, ujarnya. Kondisi ini membuat pengawasan dan pengelolaan hutan menjadi kurang optimal. Ia berharap ada dukungan berkelanjutan agar pengelolaan hutan tetap berjalan dan tidak kehilangan semangat. Kunjungan kami ke hutan desa Tahawa memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam memahami langsung potensi keanekaragaman hayati, tantangan pengelolaan, serta nilai-nilai kearifan lokal yang dijaga oleh masyarakat. Kami menyadari bahwa keberadaan hutan desa seperti Tahawa tidak hanya penting bagi ekosistem, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan dan budaya masyarakat setempat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa, LPHD, Tahawa, khususnya kepada Bapak Daharmon dan seluruh tim, atas sambutan hangat, informasi yang diberikan, serta izin dan kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai mahasiswa kehutanan Universitas Palangkaraya untuk belajar langsung di lapangan. Semoga kerjasama ini dapat terus terjalin dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.